Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9. Kembali kita masuk materi fikih. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari materi kurban. Jadi ini adalah pertemuan ketiga dan materi kita adalah kurban. Kurban bagi kita umat Islam sudah tidak asing lagi. Kurban adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada syariat perintah untuk berkurban. Hal ini dapat kita ketahui dari kisah putranya, yaitu Qabil dan Habil. Dua putra Nabi Adam ini alaihissalam, di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail. Keduanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan pantas untuk diteladani karena keikhlasannya dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Selanjutnya, pengertian kurban. Sebelum kita melanjutkan materi, kita harus tahu dulu apa pengertian kurban dari segi bahasa. Kata kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu, kurban yang berarti dekat. Maksudnya di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan perintahnya. Kemudian pengertian dari segi syariat. Dari segi syariat, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu. Jadi ada syaratnya ya, tidak asal kurban. Yang memenuhi syarat tertentu, kemudian pelaksanaannya itu tertentu juga, yaitu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu menurut pengertian dari segi syariat. Kemudian dasar hukumnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Jadi jelas sekali dasar hukumnya dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Ya, diperintahkan untuk kita yang mampu untuk berkurban. Hewan kurban tentu ada ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Baik itu jenisnya, kemudian umurnya. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Contohnya unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Itu dari segi jenisnya. Kemudian seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang. Jadi satu ekor kambing untuk satu orang. Nah, akan tetapi
Seekor unta, sapi, atau kerbau itu bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Selanjutnya, syarat hewan yang dikurbankan. Dari segi umur, kalau unta berumur 5 tahun atau sudah memasuki 6 tahun. Kemudian sapi dan kerbau berumur 2 tahun dan memasuki usia umur 3 tahun. Kemudian kambing berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun. Yang terakhir domba berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun. Kemudian hewannya tidak dalam kondisi cacat. Cacat di sini yang dimaksud adalah matanya tidak buta, cacat sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Itu berdasarkan hadis Rasulullah bahwa ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selanjutnya, waktu dan tempat. Dalam menyembelih hewan kurban, ada waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sah untuk menyembelihkan hewan adalah, menyembelih hewan kurban adalah tentunya pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dan dilanjutkan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan tanggal 13 pada bulan Zulhijjah. Tempatnya. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar dalam Islam. Nah, demikianlah tadi materi mengenai kurban. Pada pertemuan keempat nanti, kita akan lanjutkan dengan ketentuan sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya tidak akan bertugas, saya belum bertugas. Cukup disimak materi penjelasan saya tadi, mulai dari pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, kemudian jenis hewan kurban yang dipersyaratkan, dan yang terakhir tadi adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.